Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan di SDN Wonokusumo 4, dan saya banggakan anak-anakku yang pagi hari ini masih tetap sehat mengikuti upacara bendera di halaman sekolah ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara segar. Pagi hari ini pidato saya beri nama komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bahasa untuk saling berhubungan antara manusia dengan alam, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan dirinya, dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang sesama manusia, sejak VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintahan di Indonesia sudah tidak dikuasai oleh para pedagang, tetapi dikuasai oleh langsung pemerintah Hindia Belanda. Nah, sejak itu banyak sekali pemberontakan ini menurut versi Belanda, tapi menurut kita perjuangan di seluruh tanah air. Nah, setelah itu ada 3 perjuangan yang menonjol dengan tahun yang hampir bersamaan, yaitu berkisar 1815. Di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol telah berjuang untuk menegakkan syariat Islam, karena di daerah itu waktu itu banyak penjudi, penyambung ayam, abudur. Karena itu di Sumatera di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol telah melaksanakan usaha untuk reformasi menuju Islam yang baik dan benar. Sementara itu di Saparua, Ambon, Patimura juga telah berjuang, ini beragama Kristen, untuk mempertahankan dan merebut kembali haknya atas Belanda. Di Jawa, Pangeran Diponegoro juga telah mempersiapkan itu. Namun karena tidak ada komunikasi, mereka bertiga hanya berjuang sendiri-sendiri di daerahnya. Ketika usai perang Patri di Sumatera Barat, di Jawa ini sedang terjadi perang, namun Belanda mengkonsentrasikan diri untuk ke Jawa lebih dahulu. Digempurlah Pangeran Diponegoro. Setelah perang Diponegoro yang berlangsung 1825 hingga 1830 usai, maka Belanda mengirim pasukannya menuju ke Sumatera Barat. Begitu terdengar azan di Sumatera Barat, maka pasukan Diponegoro ini yang dibawa oleh Belanda ke Sumatera Barat nggak jadi menyerang, karena mendengar kata Allahu Akbar berarti sesama, adanya malah bergabung.
Sempat Alibasa Prawira Dirja bergabung dengan tuanku Imam Bonjol. Sedangkan tahun 1817 Pati Merah yang diabadikan di selembar uang yang menggunakan sebilah pedang telah dihukum gantung oleh Belanda. Ingin menunjukkan, wahai para pejuang Indonesia, kalau kamu melawanku, maka kamu tidak akan pernah bisa hidup lebih baik. Namun perjuangan terus berlanjut. Andaikan waktu itu ada komunikasi, maka Belanda sudah terusir di bumi Indonesia tercinta ini. Nah, komunikasi itu sendiri ada dua, ada yang verbal, ada yang non verbal. Yang verbal yaitu dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang non verbal itu dengan sandi. Di Pramuka telah diajarkan berbagai macam sandi dan morse. Saat itu ketika mu'alim dari seberang lautan memberi tanda mau masuk ke pantai, maka menggunakan tanda semaput. Bahasa sandinya bahasa semaput. Kemudian juga menggunakan peluit untuk morse. Bahkan juga ada yang menggunakan merpati untuk alat komunikasi. Di Indonesia, alat komunikasi itu bisa berupa kentongan. Ini yang paling banyak. Bahkan ada satu orang yang diminta menyampaikan komunikasi ini dengan diberi kunci, diberi password, diberi PIN. Misalnya mengantarkan sesuatu, maka komunikasinya nanti menggunakan password atau PIN. Dan orang ini telah disumpah. Ketika dia mengantarkan surat, kalau surat ini tidak sampai ke yang dikirimi, maka dia rela mati. Bahkan ditelan kertas itu di mulutnya untuk menyelamatkan. Ketika tanggal 1 Maret 1949, Letnan Kolonel Soeharto telah berhubungan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk berkomunikasi bagaimana untuk menghadapi Belanda ini. Letnan Soeharto bersama dengan pasukannya lewat gorong-gorong, yaitu suatu tempat yang hanya bisa dilalui oleh air kotor. Lewat gorong-gorong itulah Soeharto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkomunikasi. Dan akhirnya terjadilah serangan umum 1 Maret 1949. Sebelumnya 21 Juli 1947 Belanda telah menghancurkan Republik ini dengan agresi militer Belanda. Kemudian 19 Desember 1948 Makmo, lapangan terbang Yogyakarta diserang dari udara, hancur lebur berantakan. Sekarang namanya Adi Sucipto. Nah, ketika itu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Dr. Anies Muhammad Hatta telah ditawan oleh Belanda. Namun beliau menyampaikan kepada Jenderal Sudirman, sebaiknya Anda ikut menyerah. Apa kata Jenderal Sudirman? Mohon maaf, Pak Duga Presiden Republik Indonesia, saya tidak mau menyerah. Saya akan terus melaksanakan perang gerilya. Perlu diketahui bahwa Jenderal Sudirman adalah seorang guru, pernah mengajar. Dengan paru-paru yang tinggal sebelah, beliau tetap di daerah hutan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada.
Dan Presiden Soekarno mengirimkan telegram kepada Menteri Persemakmuran di Bukit Tinggi, lagi-lagi balik ke Sumatera Barat. Jogja ke Bukit Tinggi, bahasa yang digunakan adalah bahasa telegram. Bahasa telegram itu adalah bahasa Morse. Jadi dengan tut gitu. Bahasanya memang seperti itu. Nah, dari tempat itu Mr. Syafruddin Praduga Negara diminta untuk mendirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sekalian Presiden Soekarno berkomunikasi dengan Kiai Haji Agus Salim yang saat itu ada di Amerika Serikat untuk berjuang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alangkah indahnya komunikasi, saling membantu, saling menolong. Pemimpin kita tidak pernah memikirkan dia sakit atau agamanya apa, golongannya apa. Ya. Mereka semua menginginkan Indonesia tidak boleh buyar, Indonesia harus ada. Karena itu akhirnya dalam sebuah konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia ini. Dan negara yang pertama kali